Udah lama nih gue nggak makan siang bareng kayak gini. Kangen juga gue sama lu. BTW, lagi makan apa lu, Ki? Biasa, apalagi Wismat kalau bukan nasi padang kak. Kerenan gue nih, kakui bawa apaan tuh? Kayaknya seru juga. Ya, lu tau lah kerenan gue, ayam geprek. Nih, mau nyobain nggak? Enggak kak, thank you, ini aja udah agak kenyang. Minum gak ada belum kak? Gampang-gampang, Ki. Nanti gue minumnya terakhir. BTW, lagi pada sibuk nih kayaknya. Iya, lagi pada sibuk nih. Tuh, kayak di pojok. Asik bener sama handphonenya dari tadi. Woi, lagi diomongin no. Hah? Masa sih? Lagi sibuk apa sih? Kagak sibuk, lagi asik bacain berita aja nih. Emang lagi ada yang serius? Iya, ada apaan sih? Ini nih. Ada berita di akhir Oktober kemarin bilang sumber daya manusia harus siap hadapi revolusi industri 4.0. Nah, gue pernah denger tuh industri 4.0, tapi lupa inget. Makanya gue explore lagi. Oh, revolusi industri toh. Ingat zaman belajar pas SMA deh jadinya. Wah, lo masih inget emangnya kak? Sejarah ya. Pelajaran favorit gue dulu. Seingat gue, revolusi industri terjadi pada tahun 1700-an, di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di berbagai bidang industri, mulai dari pertanian, transportasi, dan lain-lain. Singkatnya, revolusi industri adalah masa di mana pekerjaan manusia digantikan oleh mesin. Emang sebelum ada revolusi industri itu kondisinya kayak gimana? Dulu sebelum terjadinya revolusi industri, ya semua pakai tenaga otot. Transportasi aja masih pakai kuda. Karena peralatan kerjanya bergantung pada tenaga manusia dan hewan. Masih manual banget deh. Oh, jadi ini nih masuknya di bagian mana ya, Puy? Kalau nggak salah kan ada industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Banyak ya, Aki bingung. Urusan kayak gini aja bingung lu. Urusan drakor aja juara lo. Stella, aku kan jadi malu. Nah, kayak Yulia, aku coba share ya. Jadi, revolusi industri 1.0 itu terjadi pada abad ke-18, ditandai dengan penemuan mesin uap yang digunakan untuk proses produksi barang. Jadi tuh, zaman dulu di Inggris, mesin uap digunakan sebagai alat tenun mekanis pertama yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas industri tekstil. Nah, dulunya sebelum revolusi industri 1.0 masih mengandalkan tenaga manusia dan hewan yang akhirnya digantikan dengan teknologi mesin uap tersebut. Di 1.0 ini, mesin uap juga digunakan pada bidang transportasi. Zaman dulu, transportasi laut masih menggunakan tenaga angin. Tapi kan angin nggak sepenuhnya dapat diandalkan, karena bisa jadi angin bertiup dari arah berlawanan atau bahkan tidak ada angin sama sekali. Makanya, impact banget di sisi transportasi untuk penggunaan teknologi mesin uap ini. Jadi yang saat itu tenaga otot sudah diganti menjadi mesin uap. Di 2.0 mesin uap sudah tergantikan dengan tenaga listrik bukan? Yep, betul sekali Kayo. Revolusi industri 2.0 terjadi di awal abad ke-20. Revolusi industri ini ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Tenaga otot yang saat itu sudah tergantikan oleh mesin uap, perlahan mulai tergantikan lagi oleh tenaga listrik. Nah, di revolusi 2.0 ini, dalam periode waktu yang sama, teknologi baru mulai diperkenalkan. Yang paling signifikan adalah listrik dan telepon. Setelah revolusi industri 2.0, manusia masih berperan sangat penting dalam proses produksi berbagai macam jenis barang. Tapi setelah revolusi yang ketiga, manusia tidak lagi memegang peranan penting. Kalau revolusi yang pertama dipicu oleh mesin uap, revolusi yang kedua dipicu oleh listrik, revolusi yang ketiga ini dipicu oleh mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis, seperti komputer dan robot. Begitu Yulinca. So tau lu, Stel. Tapi itu bener Kayo, jius dah. Kan ada Mbah Google, makanya baca dong baca. Jangan kebanyakan nontonin Han Ji Pyong mulu lo yo. Hus, jangan bilang-bilang dong. Nanti laki gue insecure, gue gak bisa nontonin Bebang Han Ji Pyong lagi dong. Apa kata lo dah yo? Back to the topic ladies, Industri 3.0 itu kan sudah pakai teknologi komputer dan robot. Terus bedanya apa dong sama Industri 4.0? Aku bantu jelasin ya Kak Puy. Di industri 4.0, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data. Nah, ini mencakup sistem siberfisik, Internet of Things atau IoT, cloud computing, dan cognitive computing. Tren ini telah mengubah banyak bidang kehidupan manusia, termasuk ekonomi, dunia kerja, bahkan gaya hidup. Intinya, revolusi industri 4.0 menantangkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia.
Ini yang kalau nggak salah 4.0 diintroduce pertama kali sama Executive Chairman dari World Economic Forum di 2015. Terus di 2016 ada World Economic Forum Annual Meeting di Switzerland. Yes, betul sekali Cistela. Jadi, pada revolusi industri 4.0 ini, teknologi yang lagi happening seperti Artificial Intelligence, Autonomous Vehicle, IoT, Voice Activated Virtual Assistant, ya semacam itulah Ci. Nah, balik lagi ke pertanyaan Kak Kuy. Yang paling membedakan revolusi 3.0 dengan revolusi 4.0 adalah 4.0 menurut expert, teknologi yang ada itu semakin menyatu dengan manusia. Ya, kalau kita lihat modelan sekarang kayak e-commerce dan online transportation yang sehari-hari kita pakai. Wih, mantap. Memang lulusan cum laude beda kualitasnya. Terima kasih Suhu Kiki. Sama-sama Kak Kuy. Wih, iya bener nih, mantep Ki. Gue juga baru ngeh nih. Siap, thank you ya Stella. Kiki sama Wika juga deh. Gue jadi lebih mudeng nih soal yang biasa disebut orang soal 1.0 sampai 4.0 ini. Macam ayo Lince, memang kalau ngomongin teknologi gini sih nggak ada habisnya. Gue kudu jalan duluan guys. Oke, tarik sis. Semongko. Udah, anak TikTok lu pada dasar. Gue kudu jalan nih. Doain ya bisa cepet PO. Amin. Cemungut. Hati-hati ya. Dah.